Bab ke-53. Hana tahu bahwa Vano sama seperti Billy dulu, menganggur dan ambisius. Namun, saat ini, Vano telah berubah secara menyeluruh dan mampu memberikan kontribusi besar dalam bisnis penjualan TV bersama Billy. "Kau jual harga berapa TV-nya?" tanya Hana. Hana penasaran apakah Vano menjualnya dengan harga murah, atau malah membuat suaminya merugi. Jika TV itu dijual dengan harga murah, pastinya akan lebih mudah untuk mendapatkan pembeli. "Jangan khawatir, Hana. Vano sangat berbakat dalam berjualan, dan harga yang ditawarkannya tidak akan membuatku rugi," ucap Billy sambil tersenyum, mencoba meredakan keraguan istrinya. Mendengar Billy mengatakan hal tersebut, Hana merasa sedikit malu, lalu dengan cepat menjelaskan. "Maaf. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya..." "Tenang saja. Dia sangat serius dan bekerja keras sekarang. Benar kan, Vano?" Setelah Billy, lalu menoleh ke arah Vano, mencari konfirmasi atas apa yang baru saja ia katakan. "Hana, jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja keras seperti Billy," jawab Vano dengan penuh tekad. Hana merasa semakin malu. "Itu bagus, sungguh bagus. Billy memang terlalu sibuk belakangan ini, dan dia pasti sangat membutuhkan bantuanmu," ucapnya sambil tersenyum. Billy menyadari bahwa sekadar kata-kata tidak akan cukup untuk mengubah pandangan Hana terhadap Vano. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberikan bukti yang nyata. "Lihat, ini uang hasil penjualan TV," ucap Billy sambil mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. Di era yang lebih modern, nilai uang 1 juta rupiah mungkin terlihat seperti jumlah yang besar. Namun bagi sebagian orang, uang tersebut hanya terasa seperti lembaran kertas tipis yang tidak begitu berarti. Namun, di tahun 1990-an, jumlah uang 1 juta rupiah tentu dianggap sangat besar dan bisa digunakan untuk membeli segala macam barang. Di tangan Billy, ada 3 lembar uang pecahan 100.000, 50.000, dan 10.000, dengan tambahan pecahan-pecahan lainnya, yang membuatnya terlihat seperti tumpukan yang cukup besar. Mata Hana melebar, tidak percaya melihat tumpukan uang itu. "Billy, ini semua berkat bantuan dari Vano. Dan ini baru awal. Akan ada lebih banyak di masa depan," jelas Billy sambil tersenyum, dan pada saat yang sama menatap Vano. Vano, yang menyadari maksud Billy, dengan cepat menanggapinya. "Hana, dulu mungkin aku tidak bisa diandalkan, tapi sekarang Billy sangat percaya padaku, dan bahkan dia mengajakku berbisnis bersama. Jadi aku pasti tidak akan mengecewakannya." Wajah Hana sedikit memerah, dan dia buru-buru memberi tanggapan. "Vano, aku tidak bermaksud begitu." Tentu saja, Billy memperhatikan perasaan istrinya dan tidak ingin membuatnya merasa terlalu malu. Oleh karena itu, dengan cepat ia mengubah topik pembicaraan untuk meredakan ketidaknyamanan Hana. "Hana, mengenai uang ini, aku masih perlu menggunakannya, jadi aku tidak akan memberikannya padamu. Tapi sekarang kau tahu bagaimana suamimu menghasilkan uang, kan? Jadi, jangan mengkhawatirkan tentang hal itu lagi. Aku tidak khawatir kok," gumam Hana pelan. Billy kemudian menambahkan, "Tidak perlu khawatir lagi. Karena sekarang, aku memiliki Vano untuk membantuku. Percayalah, ke depannya kau tidak perlu lagi bekerja. Kau hanya perlu duduk tenang di rumah sambil menghitung uang yang aku berikan. Cukup bicaranya," seru Hana, lalu dia tersenyum kepada Vano. Dia ingin menunjukkan sikap yang lebih baik. Jadi dia mengambil inisiatif untuk menyajikan sayuran ke dalam mangkuk Vano. "Vano, maafkan aku. Tadi aku hanya terlalu banyak berpikir. Jadi, jangan tersinggung ya." "Hah?" Vano menyernyitkan keningnya. Tidak menyangka sikap Hana bisa berubah begitu cepat. Bertolak belakang dengan sebelumnya. "Oh, tidak. Terima kasih, Hana," jawab Vano dengan gugup.
namun ia merasa senang karena dihargai seperti itu. Setelah makan, suasana menjadi lebih hangat. Hana dan Vano semakin akrab, mereka bercerita tanpa henti tentang berbagai hal. Gelak tawa mereka terdengar memenuhi ruangan, menciptakan rasa nyaman dan keceriaan di sekitar mereka. Sudah larut malam, sepertinya aku harus pulang, ucap Vano sambil melirik ke arah jam di dinding. Billy mengangguk mengerti. Jangan lupa datang ke gudang besok untuk mengambil TV. Aku tidak akan lupa. Sampai jumpa besok, ucap Vano dengan sopan, lalu dengan cepat ia berdiri dari tempat duduknya. Melangkah keluar menuju sepedanya, dan perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam yang sunyi. Billy berbalik, berniat pergi ke dapur untuk mencuci piring, namun Hana dengan cepat menahannya. Billy, biarkan aku yang melakukannya, ucap Hana, menunjukkan keinginannya untuk membantu. Hana, kau pasti lelah setelah bekerja seharian. Jadi, biar aku saja yang melakukannya, tolak Billy, mencoba menunjukkan perhatian dan kepedulian pada istrinya. Tidak, tolak Hana dengan tegas. Kau juga telah bekerja keras seharian. Dan tadi kau yang memasak. Jadi biarkan aku membantumu membersihkan piring-piring itu. Melihat keteguhan dari istrinya, Billy akhirnya tersenyum dan mengalah. Baiklah, terserah kau saja. Seharusnya sejak tadi kau setuju. Ingat, jangan menolakku lain kali, ucap Hana sambil tersenyum menggoda. Baiklah, istriku. Lain kali aku akan mendengarkanmu, ucap Billy dengan penuh kasih sayang. Setelah membersihkan piring, Hana kembali ke kamar dan duduk di samping tempat tidur. Billy, Vano telah banyak membantumu, kan? Apakah kau membagi uang hasil penjualan TV itu dengannya? Tanya Hana, penasaran. Haha, Hana, sebelumnya kau tidak menyukainya. Tapi mengapa sekarang kau peduli dengannya? Tanya Billy sambil tersenyum. Wajah Hana memerah. Jika dia masih seperti yang dulu, aku tidak akan suka padanya. Tapi sekarang dia sudah membantumu dengan tulus. Kau tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Jangan khawatir, aku sudah memberinya bagian yang adil. Dan tentu saja aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk, ucap Billy, mencoba menenangkan istrinya. Kau beri dia berapa? Tanya Hana lagi. Billy tersenyum misterius. Itu rahasia bisnis. Jadi kau tidak perlu tahu. Billy memutuskan untuk merahasiakan jumlah uang yang dia berikan kepada Vano. Dia tahu bahwa jika Hana mengetahui jumlahnya, kemungkinan besar akan timbul pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang mungkin akan menimbulkan ketegangan di antara mereka. Hana mengangguk mengerti, meskipun masih terlihat sedikit penasaran. Baiklah, aku percaya padamu, Billy. Terima kasih, istriku, ucap Billy sambil memeluk Hana dengan penuh kasih sayang. Dan sekarang, sudah waktunya kita istirahat. Hana mengangguk setuju, tersenyum malu-malu di dalam pelukan Billy. Ya, kau benar. Mari kita tidur. Keesokan paginya, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah dengan cepat, Billy bersiap untuk pergi ke gudang dengan membawa mesin Peugeot yang sudah diperbaikinya. Kini dia memiliki uang, jadi dia sudah memikirkan untuk membayar biaya jaringan internet agar mesin Peugeot itu bisa digunakan. Semakin cepat barang itu bisa digunakan, maka semakin mudah bagi orang-orang untuk menghubunginya. Saat dia tiba di gudang, Cakra sudah menunggu di pintu. Cakra, kau datang pagi sekali. Seharusnya kau datang jam 9 saja, ucap Billy sambil membuka pintu. Tidak apa-apa, aku senang bisa tepat waktu, jawab Cakra dengan wajah datar. Bagaimana dengan Yuki? Apakah dia tidak merasa bosan ditinggal sendirian di rumah? Kenapa kau tidak mengajaknya ke sini juga? Tanya Billy. Bab ke-54. Billy khawatir mengingat kejadian tragis yang menimpa Yuki di masa lalu.
Dia tidak ingin kejadian mengerikan itu terulang kembali. Itu tidak perlu. Aku sudah menyuruhnya untuk menjaga rumah. Ucap Cakra dengan ekspresi ragu. Menurutku, itu tidak baik untuknya. Ucap Billy dengan santai. Lebih baik kau belikan dia meja dan lampu belajar. Dibandingkan rumahmu, aku yakin dia akan merasa lebih nyaman belajar di sini. Saat belajar, dia harus mendapatkan pencahayaan yang cukup, agar penglihatannya tidak terganggu. Selain itu, jika ada kejadian tak terduga, kau juga bisa lebih mudah melindunginya di sini. Billy menyadari bahwa Cakra, meskipun keras kepala, pasti akan berpikir lebih jernih ketika menyangkut keselamatan adiknya. Dia yakin bahwa Cakra akan melakukan segala yang dia bisa untuk melindungi adiknya. Ekspresi Cakra sedikit berubah mendengar kata-kata Billy. Terlihat keraguan dan kekhawatiran di matanya. Namun, pada akhirnya, dia mengangguk setuju. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengajaknya ke sini besok. Billy mengeluarkan uang 400.000 dari sakunya dan menyerahkannya kepada Cakra. Baiklah, aku akan membayar gajimu sebulan di muka. Setelah ini, kau bisa membelikan meja dan lampu belajar untuknya. Cakra melirik Billy sebentar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menerima uang itu dengan rasa bersyukur. Melihat Cakra menerima uang itu, Billy menghela nafas lega, lalu berbalik dan mulai bekerja. Baginya, memberikan bantuan kepada Cakra dan Yuki adalah hal yang sangat penting. Meskipun gaji yang ditawarkan mungkin terlihat besar di era ini, bagi Billy, itu adalah harga yang pantas untuk diberikan kepada Cakra. Billy baru saja membongkar TV, tengah fokus dalam pekerjaannya, ketika tiba-tiba terdengar suara seseorang dari luar. Permisi, apakah Tuan Billy ada di sini? Tanya seorang pria dengan sopan. Billy telah menjajakan jasanya di berbagai tempat dan wilayah sekitar. Dengan reputasi yang telah dibangunnya, tidak mengherankan jika masih banyak orang yang datang mencarinya untuk mengatasi berbagai masalah dengan barang elektronik mereka. Reputasi baik Billy, hasil pekerjaan yang memuaskan, dan sikapnya yang ramah, membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak orang yang membutuhkan jasanya. Pelanggan tersebut adalah seorang pria berusia awal 50-an. Tubuhnya kurus, rambutnya sudah beruban, dan tatapan matanya tajam, memberikan kesan yang kurang menyenangkan. Meskipun penampilannya agak menakutkan, Billy tidak terlalu mempermasalahkannya. Baginya, setiap pelanggan adalah tamu yang perlu dilayani dengan baik. Ya, ada apa? Tanya Billy sambil tersenyum ramah. Ada masalah dengan TV-ku, dan aku ingin meminta bantuanmu untuk memperbaikinya. Jawab pria kurus itu dengan ekspresi cemas. Masalah seperti apa? Tanya Billy dengan penuh perhatian, ingin memastikan bahwa dia dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, ada banyak garis putih di layar, dan kabel antenanya terlepas, jadi aku tidak bisa menontonnya lagi. Jawab pria kurus itu, menjelaskan detail masalah yang dialaminya. Billy mengangguk paham, kemudian segera mengemasi barang-barangnya dan mengambil tas peralatan. Oke. Aku akan memperbaikinya untukmu. Jawabnya. Billy, apakah aku perlu ikut denganmu? Tanya Cakra, menawarkan bantuan. Melihat penampilan Cakra, pria kurus itu tampak terkejut. Tubuh Cakra yang besar dan gagah memberikan kesan menakutkan pada siapapun yang melihatnya. Namun, Billy yakin kehadiran Cakra akan membantu menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan efisien. Billy berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, jangan lupa untuk menutup pintu. Menghormati orang lain sangat penting. Namun demikian, berhati-hati terhadap orang lain juga sama pentingnya. Oleh karena itu, Billy memutuskan untuk mengajak Cakra berjaga-jaga jika ada masalah yang mungkin terjadi. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka tiba di depan sebuah rumah kecil yang menjadi tempat tinggal pria kurus itu. Ini dia, rumahku. Ucap pria kurus itu sambil menunjuk rumahnya. Billy mengangguk sebagai tanda pengertian.
Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sudah terbiasa dengan kondisi yang berbeda dari setiap pelanggan yang dia layani. Pria kurus itu tersenyum dan mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya. Kemudian menawarkannya kepada Billy dan Cakra sebagai tanda terima kasih atas kedatangan mereka. Terima kasih, ucap Billy sambil meletakkan rokok di telinganya. Cakra, yang tidak merokok, hanya dia memperhatikan. Setelah memasuki rumah, pria kurus itu menunjukkan TV yang perlu diperbaiki. Ini TV-nya. Aku harap kau bisa memperbaikinya. Setelah mencolokkan kabel, Billy dengan cermat memeriksa TV yang mengalami masalah itu. Dengan pengalaman dan pengetahuannya dalam bidang perbaikan elektronik, dia dengan cepat mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi. Pertama, Billy memperhatikan adanya beberapa garis putih yang muncul di layar TV. Garis-garis itu mengganggu tampilan visual dan membuat gambar menjadi tidak jelas. Kemudian, dia juga melihat bahwa warna yang ditampilkan oleh layar tidak sepenuhnya terdeteksi, memberikan kesan bahwa ada masalah dengan reproduksi warna di dalam perangkat. Selain itu, Billy juga menemukan bahwa kabel antena telah terlepas dari konektor, yang menyebabkan hilangnya sinyal TV. Meskipun Billy sudah mencoba mengatur ulang antena TV, masalah geresakan pada gambar masih tetap terjadi. Hal itu menunjukkan adanya masalah pada bagian internal perangkat yang perlu ditangani dengan cermat. Bagaimana? Apakah TV itu bisa diperbaiki? Tanya pria kurus itu, menatap Billy dengan ekspresi ragu. Billy menimbang-nimbang sejenak sebelum menjawab. Ya, TV ini bisa diperbaiki, tapi biaya perbaikannya 20.000. Pria kurus itu mengernyitkan keningnya. Apakah itu tidak terlalu mahal? Sebenarnya tidak. Alasannya karena aku datang langsung ke rumahmu. Jika kau membawa TV ini ke tempatku, biayanya akan 2 atau 3.000 lebih murah. Jelas Billy dengan sabar. Pria kurus itu diam sejenak, merenungkan penawaran yang diberikan sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, jika memang bisa diperbaiki, aku setuju dengan biaya tersebut. Billy mulai bekerja dengan cepat, membongkar TV untuk memeriksa dan memperbaiki masalah yang ada. Pria kurus itu tampak puas melihat Billy bekerja, namun tetap merasa bahwa biaya yang diminta Billy terlalu mahal. Tuan Billy, aku pikir biaya yang kau kenakan terlalu mahal. Bagaimana jika aku membayar 10.000 saja? Tawar pria kurus itu tiba-tiba. Billy menggelengkan kepala dengan tegas. Maaf, tapi itu tidak mungkin. Ada beberapa komponen yang rusak dan perlu diganti dengan yang baru. 20.000 adalah harga yang wajar. Ayolah, harga 20.000 itu terlalu mahal. Kedepannya aku akan membantu untuk mengembangkan bisnismu, dan aku akan merekomendasikanmu kepada semua temanku. Bagaimana menurutmu? Ucap pria kurus itu, mencoba merubah perjanjiannya. Billy menyadari bahwa pria itu mencoba membujuknya. Namun dia tetap teguh pada harga yang telah dia tetapkan. Maaf, tetapi aku tidak bisa merubah harganya. Jika kau tidak setuju, kau bisa mencari orang lain untuk membantumu. Ketika Billy mulai merapikan peralatannya dan bersiap untuk pergi, pria kurus itu menjadi panik. Ia meraih pundak Billy untuk menghentikannya. Tunggu sebentar. Kenapa kau membongkar TV-ku jika kau tidak ingin memperbaikinya? Billy tersenyum dan menepis tangan pria kurus itu. Aku sudah jauh-jauh datang ke sini dan memberikan penawaran yang terbaik untukmu. Tapi kau malah merubah perjanjian kita di awal. Jadi silakan pasang kembali TV-mu sendiri. Pria kurus itu menyadari kesalahannya dan mencoba untuk merayu Billy. Baiklah, aku setuju dengan biaya 20.000. Mendengar itu Billy berhenti, berbalik dan mengulurkan tangannya. Kalau begitu, bayar dulu baru aku akan memperbaiki TV-mu. Bukankah kau meminta pembayaran setelah perbaikan selesai? Tanya pria kurus itu dengan nada kesal. Kepercayaan adalah hal yang paling penting dalam bisnisku. Aku tidak ingin berurusan dengan pelanggan yang tidak dapat dipercaya. Kau bayar dulu, baru aku akan bekerja. Jelas Billy dengan santai.
Pria kurus itu akhirnya mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikannya kepada Billy. Setelah menerima pembayaran, Billy langsung mulai bekerja dengan cermat dan teliti. Pria kurus itu cemberut, tetapi ketika melihat TV diperbaiki dengan baik, dia terkejut. "Lihat, tidak ada masalah lagi," ucap Billy setelah menyalakan TV dengan perasaan puas. Mata pria kurus itu membelalak melihat gambar yang jernih dan tajam di layar TV. Garis putih yang sebelumnya mengganggu telah hilang, dan warnanya kembali normal. Ekspresi terkejut dan kagum terlihat di wajahnya. "Tuan Billy, keahlianmu sungguh luar biasa," puji pria kurus itu, meskipun masih merasa agak keberatan dengan biaya perbaikan 20.000. "Aku pasti akan merekomendasikanmu kepada semua temanku." "Terima kasih," jawab Billy singkat. Di perjalanan pulang, Cakra akhirnya menanyakan pertanyaan yang sejak tadi berada di benaknya. "Billy, pria itu jelas sudah mempermainkanmu. Tapi mengapa kau tetap memperbaiki TV-nya? Dia tetap membayar, kan?" ucap Billy dengan santai. Cakra mengangguk sambil menggerutu. "Ya, tapi dia bukan orang yang baik." Menyiratkan ketidaksetujuannya terhadap perilaku pelanggan tersebut. Bab ke-55. "Tidak perlu khawatir, Cakra," ucap Billy dengan tenang, mencoba meredakan ketegangan. "Jika dia membayarku, aku akan memperbaiki TV-nya. Namun, jika tidak, aku tidak akan melakukannya. Tidak perlu marah pada orang seperti itu. Mengerti?" Billy menyadari bahwa meskipun masalah yang dihadapinya saat ini tidak terlalu besar, ia tidak dapat memprediksi seberapa banyak masalah yang akan dihadapinya di masa depan. Namun, Billy juga menyadari bahwa tantangan mungkin akan muncul, dan ia berharap Cakra, yang selalu mendukungnya dan berada di sisinya, dapat memahami situasi tersebut. Cakra mengangguk sebagai tanggapan, seolah-olah menunjukkan pemahaman, namun sikapnya tetap terlihat acuh tak acuh. Dia hanya mengikuti tanpa banyak berkata lagi, menunjukkan bahwa dia menerima arahan Billy meskipun tanpa ekspresi atau reaksi yang berlebihan. Meskipun demikian, Billy tetap melanjutkan perjalanannya dengan harapan bahwa suatu saat nanti Cakra akan semakin memahami situasi tersebut seiring berjalannya waktu, seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang bertambah. Setibanya di gudang, Billy melihat Vano sudah menunggu di pintu dengan gelagat yang tidak biasa. Ekspresinya terlihat gelisah. "Billy!" seru Vano dengan cepat begitu melihat kedatangan Billy. "Ya, kau sudah datang rupanya," jawab Billy. Namun, perhatian Vano langsung tertuju pada kehadiran Cakra di belakang Billy. "Cakra! Kenapa kau ada di sini?" tanya Vano. Ekspresi Vano berubah drastis. Wajahnya pucat dan matanya melebar. Ia mundur selangkah, seolah-olah ingin menghindari Cakra. Billy, yang mengamati reaksi cemas dari Vano, secara spontan teringat akan insiden yang terjadi di masa lalu. Ada alasan yang kuat mengapa Vano merasa begitu takut pada Cakra. Suatu hari, Vano pernah terlibat dalam sebuah masalah yang melibatkan dirinya dengan Yuki. Dia pernah menggoda Yuki, yang akhirnya dia mendapatkan pelajaran berharga dari Cakra. Sejak saat itu, Vano sudah seperti tikus yang melihat kucing setiap kali Cakra berada di dekatnya. Cakra, dengan sikapnya yang tenang, hanya melirik Vano sebentar, lalu mengabaikannya sepenuhnya. "Sudahlah, tidak perlu tegang," ucap Billy dengan santai, mencoba meredakan ketegangan di antara mereka. "Kedepannya kalian berdua akan menjadi rekan kerja. Jadi berbincanglah seperti biasa." "Apa?" Vano terkejut, melirik Cakra sambil menelan ludah. "Billy, dia akan membantumu di gudang. Dia tidak akan membantuku di gudang," jelas Billy, mencoba meredakan kecemasan Vano. "Rencananya, dia akan mengawasi gudang dan toko, serta bertindak sebagai pengawal pribadiku." Mendengar penjelasan itu, Vano merasa lega. Setidaknya dia tidak harus berurusan langsung dengan Cakra. "Ayo, Vano, kita pergi,"
Ucap Billy seraya menggandeng bahu Vano. Mari kita lihat calon toko kita. Biarkan Cakra yang menjaga gudang. Billy, TV terakhir sudah terjual habis. Aku datang ke sini untuk mengambil yang lain. Bisik Vano pelan kepada Billy. Sementara ekspresinya masih mencerminkan sedikit ketidaknyamanan atas kehadiran Cakra. Bukankah kemarin masih ada 5 unit lagi? Kau bisa menjualnya dalam waktu setengah hari. Tanya Billy dengan ekspresi terkejut. Sudah terjual semua. Jawab Vano dengan bangga. Ada seorang pelanggan yang memborongnya. Bahkan aku sendiri tidak percaya. Billy mengerutkan kening. Siapa yang membeli TV sebanyak itu? Tanyanya dengan heran. Mencoba memahami siapa pelanggan yang memborong semua TV itu. Aku tidak tahu. Aku tidak sempat menanyakannya. Gumam Vano. Wajahnya terlihat ragu-ragu, seolah-olah ada sesuatu yang melintas di benaknya. Dia merasa kurang berhati-hati. Billy mengangguk serius. Baiklah, Vano. Jika ada pelanggan seperti itu lagi, pastikan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Dan jangan lupa untuk memberitahuku terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Aku mengerti, Billy. Ucapnya dengan suara yang tegas. Oke, sekarang kita pindahkan TV yang ada di dalam gudang lebih dulu. Ucap Billy, memulai pekerjaan mereka. Dengan langkah mantap, dia memimpin mereka masuk ke dalam gudang yang sedikit berantakan. Saat masuk ke gudang, Vano melirik Cakra yang tiba-tiba berdiri di sebelahnya, membuatnya tersentak kaget. Mata Vano mengerjap beberapa kali, seakan-akan tidak percaya dengan kehadiran Cakra di tempat tersebut. Tanpa berkata apa-apa, Vano dengan cepat melipir ke samping Billy. Mencoba untuk menjaga jarak dengan Cakra yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ayolah, apa yang kau lakukan? Ujar Billy dengan nada memohon. Kau tidak perlu takut dan menghindar. Tanpa ragu, dia segera mendorong Vano dari sisinya. Maaf, Billy. Gumam Vano, mencoba mengembalikan ketenangan dirinya. Aku tidak bermaksud. Kita harus fokus pada pekerjaan kita. Ucap Billy dengan tegas. Mari kita lanjutkan memindahkan TV ini ke sepedamu. Vano mengangguk, mengusir rasa cemas yang masih mengganggunya. Mereka bertiga kemudian kembali ke tugas mereka, berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan tanpa gangguan. Setelah selesai memindahkan TV, Vano dengan cepat mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya dan menyerahkannya kepada Billy. Itu hasil penjualan 5 unit TV. Billy memandang uang itu, menyipitkan matanya dengan ekspresi heran. Uang yang diterima hari ini berbeda dari sebelumnya. Semuanya pecahan besar dan masih baru, dengan aroma khas uang baru. Billy merenung sejenak, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan transaksi itu. Pelanggan yang disebutkan oleh Vano tampaknya bukanlah orang sembarangan. Mungkin ada alasan khusus atau motif lain di balik pembelian besar-besaran itu. Sementara itu, Cakra melirik Billy dengan sedikit kaget saat melihat uang tersebut. Tetapi ekspresinya tetap tenang seperti biasa. Billy menghitungnya sebentar, mengambil beberapa lembar dan memberikannya kepada Vano. Billy, apakah aku masih harus mengumpulkan barang-barang bekas lagi? Tanya Vano sambil memasukkan uang ke dalam sakunya. Tentu saja. Tapi ada beberapa barang yang sudah aku pesan sebelumnya. Kau dan Cakra akan bertanggung jawab untuk mengambilnya. Jawab Billy sambil tersenyum. Kau memesan barang-barang bekas? Di mana tempatnya? Tanya Vano dengan rasa penasaran. Billy menghela napas berat. Kau terlalu banyak bertanya. Nanti, saat kau memiliki waktu senggang, Cakra akan mengantarmu ke sana untuk mengambil barang-barang itu. Aku sudah menegosiasikan harganya. 30.000 untuk satu TV, untuk barang lainnya. Kau bisa tawar sendiri. Berapa banyak yang kau pesan? Tanya Vano, hanya menanyakan poin-poin penting, menunjukkan pengalamannya yang bertambah belakangan ini. Billy merenung sejenak. Kira-kira beberapa ratus unit.
Kita akan membeli barang dalam jumlah besar dan memindahkannya ke sini. Jadi ingat, jangan terlalu mencolok. Vano terkesan dengan jumlah pesanan yang cukup besar itu. Billy, kalau masalah uang, kau ini seperti hantu. Ucapnya kagum. Billy menepuk bahu Vano. Sudahlah, jangan terkejut. Kau sudah berjanji dengan seseorang, bukan? Ayo, pergi. Vano tersenyum canggung, lalu mereka berjalan keluar dari gudang, mengambil sepeda yang terparkir di dekat teras. Setelah naik ke sepeda, mereka berdua melanjutkan perjalanan ke Jalan Porza. Saat mereka sampai di sisi timur Jalan Porza, Vano menunjukkan toko yang dia bicarakan sebelumnya. Billy memperhatikan lokasinya, menilai bahwa toko itu memiliki potensi baik meskipun terlihat kurang terawat. Namun, ketika mereka mendekat, Billy merasa heran melihat bahwa toko itu terlihat kosong dan tertutup rapat, dengan banyak sampah menumpuk di depan pintunya. Toko ini sebelumnya menjual apa? Tanya Billy, penasaran. Vano menggaruk kepalanya dengan senyum malu-malu. Maaf, Billy, aku juga tidak tahu. Waktu terus berlalu, tetapi pemilik toko masih belum muncul. Jam berapa kau janjian dengan pemiliknya? Tanya Billy. Jam 10. Jawab Vano dengan sedikit rasa bersalah, menatap sekeliling dengan khawatir. Billy menatap mesin Peugeot yang tersemat di pinggangnya, mengingatkannya akan keterbatasan teknologi saat ini. Billy merasa bahwa teknologi masa depan, seperti ponsel, pasti sangat membantu dalam situasi seperti itu. Bab ke-56. Meskipun ponsel sudah mulai populer pada tahun 1990-an, tidak banyak orang dari kelas pekerja biasa yang bisa memilikinya. Alasannya sederhana. Biaya akses jaringan dan layanan tidaklah murah. Billy merasa bersyukur bisa memiliki mesin pager. Meskipun sederhana, itu masih bisa digunakan untuk alat komunikasi. Dia tidak bisa membayangkan biaya yang harus dikeluarkannya jika memutuskan untuk memiliki ponsel, terutama ponsel merek Nokia 187 yang kini tersedia. Biaya akses jaringan dan layanan ponsel tersebut bisa digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan yang lain. Vano melirik Billy dengan ekspresi iri. Billy, kau membeli mesin Peugeot juga? Tanyanya. Billy menoleh ke arah Vano sambil tersenyum. Kenapa? Kau juga menginginkannya? Tentu saja. Jawab Vano dengan tegas. Matanya berbinar penuh antusiasme. Dengan benda itu, semuanya akan jauh lebih mudah. Bukankah kau sudah punya uang? Beli sendiri jika kau mau, atau jika ingin berhemat, beli saja yang bekas. Ucap Billy sambil tersenyum, memberikan saran dengan santai kepada Vano. Vano cemberut mendengar hal tersebut. Ia tampak lesu seperti bunga yang terkena embusan angin. Aku tidak bisa. Ucap Vano dengan suara rendah. Semua uang yang kudapatkan dari hasil bekerja sudah kuberikan kepada ibuku. Dia menegaskan bahwa uang tersebut sebaiknya disimpan untuk masa depan, terutama untuk mempersiapkan diri jika suatu saat aku ingin menikah. Billy memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai hal tersebut karena dia memahami bahwa kekhawatiran orang tua Vano memiliki dasar yang kuat. Vano masih muda, dan Billy tahu bahwa dia sangat boros orangnya. Jika uang tersebut disimpan sendiri oleh Vano, kemungkinan besar akan habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Baginya, keputusan orang tua Vano untuk menyimpan uang tersebut adalah pilihan yang bijaksana karena memberikan jaminan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk masa depan yang lebih baik. Terutama jika Vano memutuskan untuk menikah suatu hari nanti. Billy juga mempertimbangkan bahwa saat ini membeli mesin pager baru dan membayar biaya akses internet bukanlah hal yang terjangkau untuk Vano. Namun, dia yakin bahwa Vano bisa membelinya di masa depan ketika keuangan Vano lebih stabil atau ada kesempatan yang lebih baik. Jadi untuk apa kau mengeluh? Tanya Billy dengan penuh kesabaran. Khawatir Vano mungkin tidak akan memahami hal tersebut. Vano menggaruk kepalanya dengan bingung. Aku tahu itu demi kebaikanku sendiri, tapi... Sudahlah, ikuti saja perintah orang tuamu.
Potong Billy tegas, ekspresinya menjadi serius. Kau harus berbakti pada mereka. Dengarkan apa yang mereka katakan. Jika kau tidak patuh, aku yang akan memberimu pelajaran. Vano pun melihat keseriusan pada ekspresi Billy. Billy, jangan khawatir. Aku pasti akan patuh pada mereka. Ucapnya dengan mantap. Waktu terus berjalan, namun orang yang mereka tunggu belum juga muncul, menimbulkan kegelisahan di antara Vano dan Billy. Mereka saling bertukar pandang, mencari jawaban atas kebuntuan yang mereka alami. Namun, di tengah ketidakpastian tersebut, tidak tampak ada tanda-tanda bahwa pemilik toko akan segera muncul. Kenapa orang itu belum datang? Ini sudah lewat dari waktu yang dijanjikan. Seru Vano dengan ekspresi kecewa. Lupakan saja. Lebih baik kita pergi dari sini. Ucap Billy sambil bangkit dari posisi jongkok, menunjukkan kekecewaannya atas situasi yang tidak sesuai harapan. Masih ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Bagi Billy, waktu adalah aset berharga yang tidak boleh disia-siakan. Lebih dari itu, dia juga menyadari bahwa berurusan dengan orang yang tidak dapat dipercaya bisa menjadi bumerang yang merugikan di masa depan. Baiklah, jawab Vano dengan ekspresi kecewa. Dengan langkah mantap, Billy mendekati sepedanya yang terparkir di tepi jalan. Dia berencana untuk pergi ke kantor pos dan telekomunikasi. Billy, kau salah jalan. Kalau ingin pergi ke gudang lewat sini. Teriak Vano, mencoba mengingatkan Billy sebelum pergi terlalu jauh. Kau kembalilah lebih dulu. Seru Billy sambil melambaikan tangannya. Aku ingin pergi ke kantor telekomunikasi untuk membayar biaya akses internet agar mesin pagerku bisa digunakan. Mendengar hal tersebut, Vano tiba-tiba menjadi bersemangat. Billy, aku ingin ikut denganmu. Apa yang kau lakukan? Tanya Billy sambil menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin melihat, apakah mesin pagermu bisa digunakan dengan baik atau tidak. Siapa tahu, jika aku tertarik, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membelinya juga di masa depan. Ucap Vano sambil menyeringai. Oke, kalau begitu, ayo pergi. Ucap Billy sambil melambaikan tangannya. Mereka berdua pun pergi ke kantor pos dan telekomunikasi. Saat tiba di tempat tujuan, Billy dan Vano masuk ke kantor pos dan telekomunikasi dengan harapan segera membayar layanan jaringan internet untuk mesin pager milik Billy. Namun, begitu di dalam, mereka melihat tidak ada pelanggan lain yang menunggu untuk mengurus hal yang sama. Mungkin itu karena kondisi ekonomi di kota kecil seperti Paso, sehingga tidak banyak orang yang mampu membeli mesin pager. Petugas di belakang konter melirik mereka, memperhatikan Billy yang mengenakan pakaian biasa masuk, dengan ekspresi yang menunjukkan ketidaksenangan terhadap kedatangan mereka. Hei, Nona! Kami ingin. Apa keperluan kalian datang ke sini? Potong wanita yang duduk di belakang konter, tanpa menatap mereka. Billy, wanita ini sangat sombong. Bisik Vano kepada Billy dengan nada kecewa. Billy menghela nafas sambil menggeleng. Aku ingin membayar akses internet untuk mesin pagerku. Wanita itu akhirnya mendongakkan kepalanya, memandang Billy dengan ekspresi heran. Apakah kau tahu berapa biayanya? Aku tidak tahu, jadi tolong beritahu saja. Ucap Billy tegas. Sebelumnya dia tidak mampu membeli mesin pager, sehingga dia benar-benar tidak tahu biaya pastinya. Wanita itu mengambil selembar kertas dan menuliskan biaya-biaya yang diperlukan. Billy menunggu dengan sabar. Sementara Vano terlihat sangat tertarik pada mesin pager yang dipajang di konter. Billy tidak terlalu terkejut melihat harga tersebut. Dia telah menduga bahwa biaya memasang jaringan internet mungkin akan mahal, mengingat kemajuan teknologi dan layanan yang semakin kompleks. Jadi bagaimana? Tanya wanita itu. Oke, aku tidak masalah dengan biayanya. Jawab Billy tanpa ragu, memperlihatkan ketegasan dalam keputusannya. Dia dengan sigap mengeluarkan uang dari saku dan menyerahkannya kepada wanita itu. Wanita itu memperhatikan Billy dengan tatapan heran.
Dia pikir tidak masuk akal seseorang seperti Billy, yang terlihat begitu sederhana, bisa memiliki sebuah mesin pager dan bahkan membayar layanan jaringan internet. Setelah menyelesaikan pembayaran di kantor pos dan telekomunikasi, Billy dan Vano keluar dengan langkah yang ringan. Billy, ayo kita coba. Mesin pagermu sudah bisa digunakan atau tidak? Ucap Vano dengan penuh antusias. Hei, kenapa Jetty kau yang bersemangat? Tanya Billy sambil menggelengkan kepalanya. Benda ini tidak akan berguna kecuali ada orang yang menghubungiku. Vano menyeringai, mencoba meyakinkan Billy. Coba pencet-pencet saja. Aku ingin menghilangkan rasa penasaranku. Billy merasa tidak berdaya, menyadari bahwa Vano tidak akan berhenti memohon sampai dia melakukannya. Akhirnya, dia hanya melepaskan mesin pager itu dari pinggangnya dan menyerahkannya pada Vano. Setelah Vano menerima mesin pager itu, matanya berbinar, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu mulai menekan tombol-tombolnya dengan antusias. Namun, setelah bermain sebentar, ia mulai merasa bosan. Mesin pager itu hanya memiliki satu fungsi, jadi percuma saja dia memainkannya. Billy, ini aku kembalikan. Ucap Vano dengan ekspresi kecewa. Habis ini kau ingin pergi kemana? Aku harus pergi ke suatu tempat. Ada urusan yang harus diselesaikan. Ucap Billy sambil menggantungkan mesin pager kembali ke pinggangnya. Urusan apa? Tanya Vano penasaran. Billy tersenyum misterius. Kau ingin tahu? Pergi dan segera jual semua TV itu. Setelah itu, Billy mengayuh sepedanya menuju Jalan Porza. Tujuannya adalah ke toko emas milik Jindan, seorang pengusaha yang terkenal di wilayah tersebut. Di sana, Billy berharap bisa mendapatkan bantuan untuk menjalankan rencana selanjutnya. Tiba di depan toko emas, Billy melihat beberapa papan reklama yang tersusun rapi di luar. Pesan promosi yang terpampang membuatnya tersenyum puas. Ia tidak bisa menahan kebanggaan karena ide tersebut sudah pernah dibicarakan bersama Jindan saat berada di rumah mertuanya. Jindan benar-benar menerapkan ide tersebut. Billy melihat pelanggan datang dan pergi dari toko, menunjukkan efektivitas dari metode promosi tersebut. Toko kami sedang mengadakan promosi khusus. Diskon 10% untuk pembelian lebih dari 500.000, diskon 30% untuk pembelian lebih dari 700.000. Tidak hanya itu, dengan pembelian perhiasan lebih dari 1 juta, Anda berhak untuk mengikuti undian di toko kami. Melihat papan-papan tersebut, Billy merasa senang. Di tahun 2020, jenis iklan semacam itu sudah biasa. Namun, di tahun 1990-an, itu bisa dianggap sebagai langkah yang berani dan inovasi dari pemiliknya. Oke, jangan ragu untuk datang kembali, Tuan. Billy masuk ke dalam toko, melihat Jindan tengah sibuk melayani para pelanggan dengan senyuman ramah dan sikap yang profesional.